Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan penyetelan katup ya di motor sport. Nah, penyetelan katup ini berfungsi untuk memberikan celah antara katup atau valve dengan rocker arm atau biasa kita sebut dengan pelatup. Nah, celah ini berfungsi pada saat kondisi mesin panas dan terjadi pemuaian ya, sehingga mesin itu tidak akan terjadi kebocoran kompresi. Baik, mari kita lakukan penyetelannya. Alat-alat yang akan kita gunakan, kunci-kunci ya, mulai dari obeng, filler gauge, L-tapet, kunci 24, kunci 12, dan kunci shock nanti untuk memutar crankshaft. Nah, ini adalah motor yang akan kita lakukan penyetelan katupnya. Biasanya kalau misalkan penyetelan katup, saya gak usah bongkar ini ya, jok sama tangki. Tapi ini berhubung harus terlihat, jadi nanti akan saya buka dulu joknya, terus kemudian tangkinya, supaya terlihat katup in dan katup X itu yang mana. Oke, kita bongkar dulu ya. Tangki dan joknya sudah saya lepas. Langkah selanjutnya adalah membuka tutup dari crankshaft ya di sini. Terus kemudian penanda topnya di sini. Terus setelah itu baru kita membuka tutup dari katup di sini dua ya. Kita buka dulu menggunakan obeng Mins ya. Kita buka dulu. Dan ini lubang in yang dekat intake manifold, dan yang ini lubang katup X yang dekat dengan ini muffler atau knalpot. Nah, selanjutnya kita buka busi terlebih dahulu. Kita buka penutupnya, terus kita buka businya. Tadi kita sudah melepas bagian-bagian yang kita butuhkan untuk melakukan penyetelan katup. Sebelum melakukan penyetelan katup, ada beberapa yang harus diperhatikan ya. Dan ini wajib dipahami oleh teman-teman. Yang pertama, kita harus tahu cara kerja mesin 4 langkah ya. Nah, cara kerja mesin 4 langkah nanti ada langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang ya. Nah, nanti penyetelan katup itu harus di langkah kompresi, karena pada langkah kompresi piston itu berada di atas dan katup in dan katup X itu tidak ada penekanan sama sekali ya. Artinya free tuh yang pertama. Jadi pada langkah kompresi, dan yang kedua adalah piston berada di atas. Ketiga itu katup ya, rocker arm in dan X itu harus free, jadi tidak ada penekanan pada katup. Yang keempat itu nanti terlihat huruf T pada lubang kecil ini. Itu berarti posisi piston sudah di atas dan bisa dikatakan mesin top. Langkah awal kita harus mengentopkan mesin dulu dengan cara memutarkan crankshaft ya, menggunakan kunci shock 14. Kita masukkan, terus setelah itu kita putarkan. Nah, ketika kita memutarkan mesin, kita perhatikan di lubang kecil ini sampai dengan terlihat huruf T. Terus sambil melihat pergerakan dari katup in ya. Nah, lihat
katup in sedang bergerak ya. Nah, itu berarti sudah beres untuk melaksanakan langkah hisab. Kemudian kita tinggal lihat di sini huruf T-nya. Nah, lihat. Oke, itu terlihat ya huruf T-nya ya. Huruf T itu harus terlihat di lubang kecil ini. Nah, ketika sudah terlihat huruf T itu, terus tadi pergerakan setelah katup in bergerak, maka langkah selanjutnya adalah melihat posisi piston. Posisi piston harus di atas. Sebenarnya terlihat ya. Nah, ini lihat. Ketika kita ketika kita masukkan obeng, maka obeng akan tertahan. Berarti posisi piston itu berada di TMA, titik mati atas. Terus langkah selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan pada katup. Katup ini harus bebas, harus free. Nah, bebas ya. Ini ada celah sedikit. Ini bebas sedikit. Terus kemudian yang ini juga harus bebas. Nah, ini juga sudah bebas ya. Berarti langkah selanjutnya adalah melakukan penyetelan katup. Nah, untuk melakukan penyetelan kita gunakan alat ini ya, kunci 10, kunci L tapet, dan filler gauge. Untuk celah standarnya motor sport itu adalah 0,10 mm. Kalau untuk motor cab tipe bebek itu 0,05 mm, dan untuk motor matic itu biasanya 0,15 mm. Cara yang pertama adalah kita lepaskan dulu kita kendorkan dulu mur pengikatnya. Nah, ini mur pengikatnya ya. Kita kendorkan dulu. Nah, terus setelah itu kita putarkan si pengatur tengahnya. Setelah beres, baru kita pasangkan filler gauge antara katup dan rocker arm ya, adjuster ini. Bisa dilihat dan bisa disimpan seperti ini ya. Langkah selanjutnya adalah kita putar si adjuster ini sampai menghimpit ke filler gauge. Nah, sampai ke filler gauge seperti ini ya. Ini udah lumayan keras. Tandanya ini harus seret ya. Jadi dicabut itu harus seret. Nah, harus bisa dicabut. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Dicabut bisa, dimasukkan nggak bisa. Itu posisinya sudah bagus. Kalau misalkan longgar, berarti nanti celah yang dihasilkan itu tidak 0,10 mm. Akan lebih dari 0,10 mm. Ini sangat tipis sekali ya, kalau 0,10 itu sangat tipis. Nah, kalau udah seperti ini udah gak bisa ditarik sembarangan ya. Nah, jadi kalau misalkan udah seperti ini, langsung kita kencangkan mur pengikat. Dalam melakukan pengencangan mur pengikat, kita harus tahan dulu si adjuster atau penahannya ini. Caranya kita tahan. Ini si permukaannya kotak ya, makanya di sini juga kotak. Ini dipaskan dulu. Nah, ini udah pas. Setelah itu baru kita kencangkan si mur penguncinya, dan si adjusternya usahakan jangan sampai bergerak. Nah, gitu ya. Setelah itu kita cek lagi. Nah, ini berarti udah beres ya. Hasilnya harus seret tadi. Setelah beres kita cabut. Oke. Dan cek. Nah, ini sudah ada celah dikit ya.
Oke, sekarang kita lakukan penyetelan untuk katup in ya. Lumayan kecil si celahnya. Kita kendorkan dulu si mur pengikatnya. Oke, setelah mur pengikatnya dikendorkan, setelah itu kita masukkan filler gag di antara rocker arm dan valve-nya. Bisa disimpan seperti itu. Kita tinggal kencangkan si adjusternya atau penyetelnya. Nah, kita kencangkan si adjuster ini sampai menghimpit filler gagnya ya. Ini masih bergerak, bisa maju mundur. Kita posisikan sampai terhimpit. Nah, ini. Jadi ditarik seret, tapi dimajukan nggak bisa. Ini berarti kondisinya sudah press speed sudah bagus ya. Nah, setelah itu tinggal kita kencangkan saja si mur penguncinya. Ini ya. Nah, sudah beres, kita cek lagi. Nah, kita lihat ini sudah beres tadi ya penyetelan. Ini ditekan nggak bisa. Nah, ini tekan nggak bisa, tapi ditarik ini bisa. Kondisinya seret ya. Nah, berarti ini sudah berhasil melakukan penyetelan celah katup. Tinggal kita lepaskan dan cek ke celahnya. Nah, bisa terdengar gak? Emang hanya sedikit ya celahnya ya, 0,10 mm. Selanjutnya, setelah kita selesai melakukan penyetelan katup, sebelum dipasang semuanya kita cek dulu ya mekanisme katup dan kompresinya. Kalau misalkan kompresinya sudah ada, berarti penyetelan katup sudah berhasil. Caranya ya di selah. Kompresinya sudah ada, berarti penyetelan katup bisa dikatakan berhasil. Kita pasang tutup katupnya kembali yang in. Dan kita pasang busi kembali. Mesin karak bongkaran PX kita pasang kembali penutup crankshaft dan penutup lubang magnet.
Oke, sudah beres. Sekarang tinggal kita hidupkan saja motornya. Kita pasang tangkinya terlebih dahulu. Nah, beres. Dan tinggal kita hidupkan. Nah, itu sudah beres ya. Motor sudah bisa hidup kembali. Berarti kita sudah beres atau berarti kita sudah selesai menyelesaikan penyetelan katup. Nah, itu adalah cara-cara atau tahapan penyetelan katup. Semoga mudah dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.